Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Darut Taqwa Bekebon, lingkungan Pandai Besi ini untuk kita beribadah, beriktikaf dan mendengarkan pesan-pesan agama. Kita harus senantiasa berupaya agar bisa menghadiri kegiatan-kegiatan ta'lim, kegiatan-kegiatan pengajian, khususnya ini. Karena ada nilai lebihnya kalau dilakukan ba'da maghrib. Lebihnya itu di mana ada kita intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Sekarang kita menunggu sholat isya sesudah kita tadi melakukan sholat maghrib. Ini adalah salah satu daripada 3 perkara yang oleh Nabi kita dikatakan sebagai amalan yang bisa menghapus dosa kesalahan dan bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian saya tunjukkan kepada satu amalan yang bisa menghapuskan dosa kesalahan, derajat kalian di sisi Allah? Qalu, para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah." Qala, lalu Nabi kita berkata, ada 3 perkara kata Nabi yang bisa menghapus dosa kesalahan dan bisa meninggikan derajat kalian. Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang sulit. Misalnya musim dingin, ya, kita tetap menyempurnakan wudu itu. Apalagi kalau tidak dalam situasi yang sulit seperti keadaan kita sekarang. Maka kita harus berusaha kalau berwudu niki jamaah sekalian, dendek tak asal-asalan, tetapi harus kita sempurnakan, ya, membasuh anggota-anggota wudu ini. Karena isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu memiliki keutamaan tersendiri, bisa menghapus dosa kesalahan dan bisa meninggikan derajat kita. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah atau untuk beriktikaf, menghadiri pengajian dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi dendek teranggap, ya, memperbanyak langkah ke masjid niki hal yang biasa. Justru ini luar biasa. Ini karena kebanyakan kita menganggap, ya, melangkah ke masjid itu perkara yang biasa, maka kita entengkan. Memperbanyak langkah ke masjid ini perkara yang luar biasa. Perkara apa lagi yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat kalau bukan perkara yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, intizarus shalah wa intizarus sholati ba'das shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Jadi
Tiga-tiganya ini bisa kita laksanakan pada malam ini. Kita telah menyempurnakan wudu untuk sholat maghrib tadi. Kita telah melangkahkan kaki, banyak langkah-langkah kita. Semakin jauh langkahnya ke masjid ini, semakin banyak pahalanya. Dan sekarang kita sedang menunggu sholat sesudah sholat. Bahkan kita tidak hanya melakukan yang tiga ini, ada yang lainnya lagi, yaitu kita menghadiri ta'lim atau mendengarkan pesan-pesan agama. Ditambah lagi dengan kita bersilaturahim, karena kita bukan sendirian. Amun dek narak pengajian, ya kita sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib berjamaah. Lagi ndek narak pengajian, ndek tisah mesa-mesa tel masjid sampai menunggu waktu isya, malam tersugul masjid, malam terulek julu. Nah, tapi kalau ada pengajian seperti ini, apalagi banyak jamaah kita, maka kita betah untuk berada di masjid sehingga yang namanya menunggu sholat sesudah sholat itu bisa kita laksanakan. Nah niki sebagai targib, sebagai sesuatu yang bisa menggairahkan kita untuk terus menghadiri pengajian-pengajian khususnya yang dilaksanakan ba'da maghrib. Kemudian apabila ada ya jamaah kita yang duduknya niki dalam posisi yang kurang nyaman karena agak padat misalnya di posisinya itu, tetaplah bergembira karena dalam ibadah itu ganjaran pahalanya itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit kita dalam proses satu ibadah, itu semakin besar ganjaran pahalanya. Al-ujratu biqadril masyaqqah, ganjaran pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, ya, marilah kita menampakkan wajah-wajah yang bahagia, wajah-wajah yang bergembira, karena bisa hadir dalam kegiatan peribadatan seperti pada malam ini. Apabila kita sudah selesai daripada kegiatan ibadah di malam ini, ya, dengan berbagai macam bentuknya yang tiang sampaikan tadi, kita sudah menyempurnakan wudu, kita melangkah ke masjid, kita sholat maghrib berjamaah, kita menunggu sholat, ya, sesudah sholat, sekarang kita beretikaf, kemudian sekarang kita mengaji, nanti kita bersalam-salaman. Masya Allah, itu kalau kita hitung ganjaran pahala kita itu luar biasa, dan juga dosa-dosa kesalahan kita yang terhapus secara otomatis itu juga banyak sekali. Maka bertambahnya ganjaran pahala dan berkurang kita, ini yang harus menjadi penyebab kita harus bergembira, harus berbahagia. Ya, orang yang berbahagia, orang yang pantas bergembira adalah orang yang bertambah ganjaran pahalanya dan orang yang terhapus sebahagian daripada dosa-dosa kesalahannya. Baik jamaah sekalian, jadi seperti yang tiang sampaikan bahwa ada panduan kita di pengajian di Masjid Darut Taqwa ini, yaitu kitab Al-Mursyidul Amin, ya, yang merupakan ikhtisar, ya, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Namun, ya, seperti kebiasaan tiang tidak kaku dengan kitab ini. Kadang-kadang tiang keluar sedikit untuk menyampaikan cerita, menyampaikan hal-hal yang bisa menggugah semangat kita untuk berbagai macam kebaikan. Jadi bagi yang memegang kitab, kita memulai dari halaman 9, ya. Kita akan mengulang sedikit tentang keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Ini semua untuk menggairahkan kita di dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama, fil ilmi wat ta'allum, pada membicarakan ilmu dan menuntut ilmu.
I'lam, ketahuilah, anna fadilatal ilmi, bahwasanya keutamaan ilmu itu, syawahiduha minal Qur'an kathiratun, dalil-dalilnya dari Al-Quran banyak. Jadi luwek dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Faminha, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah meninggikan derajat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga meninggikan derajat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian. Jadi orang yang beriman lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang tidak beriman. Orang yang diberikan ilmu karena dia rajin menuntut ilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Nah, derajat di sisi Allah ini yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, semakin bagus nasib kita di akhirat nanti. Sebagai orang yang beriman, derajat sudah ditinggikan atas orang-orang yang tidak beriman. Tinggal kita harus rajin menuntut ilmu agar kita ditinggikan derajat kita dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina darajah. Bagi para ulama, bagi orang-orang yang berilmu, jadi tiang menyebut orang-orang yang berilmu lah, ya. Karena kalau menyebut ulama ini sepertinya kita sulit untuk menjangkaunya. Tidak, ya. Ulama itu orang-orang yang berilmu, ya. Bagi orang-orang yang berilmu itu ada derajat-derajatnya melebihi orang-orang yang beriman. Bisab'i mi'ati darajah, sebanyak 700 derajat. Jadi orang-orang yang beriman itu banyak, tetapi kalau ada di antara mereka yang berilmu, maka ditinggikan derajatnya 700 derajat. Ma bainad darajatain masiratu 500 am. Antara dua derajat itu, jauhnya itu adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Ya, jadi satu derajat ke derajat yang lain itu jauhnya membutuhkan perjalanan 500 tahun. Lalu bagaimana kalau derajat itu jumlahnya 700? Jauh sekali derajat orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dibanding orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Nah, oleh karena itu rajin-rajinlah menuntut ilmu agar derajat kita tidak hanya ditinggikan karena kita beriman, tapi juga derajat kita ditinggikan karena kita orang-orang beriman yang berilmu, ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jadi ini istifham, ya, pertanyaan. Tetapi ini pertanyaan ini istilahnya istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari bahwa orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya. Dan berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara sekalian hambanya al-ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah orang-orang yang takut kepada Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan itu kami bikinkan dia untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahami perumpamaan-perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Ini fadilah ilmu, ya, keutamaan daripada ilmu yang bersumber daripada firman Allah Subhanahu. Wa minal akhbar, dan di antara hadis-hadis Nabi mungkin diceritakan kepada kita keutamaan ilmu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Qauluhu alaihi salatu wassalam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda wassalam, afdalun nas, manusia yang paling utama, al-mu'minul alim, adalah orang mukmin yang berilmu, ya. Jadi orang mukmin yang alim, alim itu orang yang berilmu, ya. Pokoknya berilmu, ya. Masalah sekumbe ilmu dengan lalu bisa dikatakan alim menurut kebiasaan kita legobok, kan tidak bisa kita takar. Tidak bisa kita tentukan, oh ilmunya harus sekian baru kita katakan orang. Secara bahasa, orang yang alim itu adalah orang yang berilmu, ya. Ya. Jadi tidak ada pembatasan ilmunya harus berapa, ya. Al-alim adalah orang yang berilmu, tapi tentu ilmu itu semakin banyak dan semakin bermanfaat, itu tentu lebih baik. Tetapi patokan ilmu itu sebenarnya bukan banyaknya. Patokan ilmu itu adalah bermanfaatnya. Makanya kita diajar oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami minta kepadamu diberikan ilmu yang bermanfaat, bukan ilman katsira, bukan ilmu yang banyak yang disuruh kita memintanya. Beang kaji, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak namun tidak bermanfaat. Tentu yang paling baik ilmu kita banyak dan juga bermanfaat, ya. Makanya di dalam satu kitab, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itulah orang yang berilmu. Kalau orang itu hanya menghimpun ilmu tapi tidak ada manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang lain, hakikatnya dia bukan orang yang berilmu. Nah, ini penekanannya jamaah sekalian, supaya kita tidak hanya gemar, ya, membawa kitab, tamat kitab ini ganti dengan kitab lain yang lebih tinggi, ganti lagi dan kitab lain yang lebih tinggi. Jangan hanya seperti itu, tapi harus ada pemikiran bagaimana saya bisa mengamalkan. Karena ada ilmu itu tidak bisa diamalkan oleh pemiliknya. Sehingga ada pepatah-pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti lebah yang tidak bermadu, ya. Kosong melompong,
Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki ilmu dan dia amalkan ilmu itu minimal untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Orang yang berilmu, ya, dia tahu hukum A, B, C, D. Dia bisa kitab Matan Taqrib atau sarahnya kitab Fathul Qarib. Dia tahu hukum bermacam-macam perkara, tapi dia tidak mengamalkan. Hakikatnya dia bukan orang yang berilmu. Ya. Jadi hati-hati. Jangan kita menjuluki orang itu alim semata-mata karena dia menenteng kita, tetapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dimilikinya itu. Ya. Jadi afdhalun nas al-mu'minul alim. Manusia yang paling utama adalah dibutuhkan kepadanya, dia bisa memberikan manfaat. Itu orang yang berilmu. Ya. Ada juga orang yang berilmu mengkhatamkan banyak kitab, tapi bukan dia tidak bisa memberi kemanfaatan apa-apa kepada kita. Orang alim, mukmin yang alim itu allazi in ihtija ilahi nafa'a, yang apabila dia dibutuhkan lain dia bisa memberikan manfaat. Ajari tengaji, ajarnya tengaji, ketuan ente yang ngumbah hukumnya masalah niki badaknya itu. Nah, itulah orang yang alim. Kemudian wa inistugniya anhu agna nafsahu, dan jika dia tidak dibutuhkan, dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau tidak ada yang mengundang dia untuk menyampaikan ceramah, menyampaikan pengajian, ya ilmu itu dia amalkan untuk dirinya sendiri. Itulah orang yang alim. Ya. Nah niki, jadi kita ini sudah menggelar pengajian bertahun-tahun, sudah banyak yang kita dengar, ya kita renungkan kembali. Ya, maka itu yang sering mengulang-ulang sebenarnya untuk mengetuk, ya, pintu hati kita, pintu pemikiran kita. Ini kok diulang-ulang, artinya sudah diamalkan apa belum? Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu at-taqwa, pakaian daripada iman itu adalah takwa. Jadi tidak cukup iman saja jamaah sekalian, karena iman itu dia polos, telanjang. Harus ada pakaian daripada iman. Pakaian iman itu adalah takwa. Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Wazinatuhu al-haya, hiasan iman itu ada. Makanya dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Malu di sini, malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Malu melakukan hal-hal yang tercela dalam pandangan masyarakat. Begitu juga kita malu bertutur kata yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Malu kita bertutur kata yang tidak sesuai dengan, ya. Jadi tidak boleh kita sembarang berbuat, tidak boleh kita sembarang bertutur kata. Harus kita lihat dibolehkan oleh agama, dibolehkan oleh tata krama di masyarakat kita atau tidak. Karena hiasan daripada iman malu melakukan dan menuturkan hal-hal yang tidak baik. Berarti munarak dengan masih sembarang bertutur kata, pepe rausang, dan peduli dengan tersinggung, dan peduli melanggar agama, pepe gawe, maka dia orang yang beriman tetapi tidak ada hiasan imannya itu. Ya. Nepi-nepi yang mudah nara hiasannya kan tidak enak kita memandangnya. Ya.
Kemudian wasamaratuhu al-ilmu. Buahnya adalah ilmu. Jadi buah daripada iman ini adalah ilmu. Jadi namun kita semua ini tidak rajin menuntut ilmu, ya, maka iman kita ini tidak ada buahnya. Ya. Jadi ini perlu diingat, iman itu dia telanjang, pakaiannya adalah takwa, hiasannya adalah malu, buahnya adalah ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Ya. Manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, wa ahlul jihad, dan orang-orang yang berjihad. Jadi orang yang berilmu itu dia derajatnya itu sudah dekat dengan derajat kenabian. Ini tingginya derajat orang yang berilmu. Maka bersemangatlah menuntut ilmu. Ya. Ndak itu doang. Siapkan putra-putri kita menjadi orang-orang yang berilmu. Karena derajat orang-orang yang berilmu itu dekat dengan derajat kenabian. Amma ahlul ilmi, apa sebabnya orang yang berilmu itu derajatnya dekat dengan derajat kenabian? Adapun orang-orang yang berilmu, fali annahum, karena bahwasanya mereka qad dallun nasa, telah memberi petunjuk kepada orang, telah memberi petunjuk kepada manusia, ala ma ja'at bihir rusul, berdasarkan apa-apa yang didatangkan oleh para rasul. Karena orang-orang yang berilmu lah yang bisa memberi petunjuk kepada manusia sesuai dengan apa yang telah didatangkan oleh para rasul. Ya, dan itu tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Wa amma ahlul jihad, adapun jihad, fajahadu bi asyafihim, karena mereka itu berjihad, mereka berperang, mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka, ja'at bihir rusul, berdasarkan apa-apa yang telah didatangkan oleh para rasul. Ya, syarat-syarat berjihad, ya, sesuai dengan penjelasan rasul, mereka, ya, mengorbankan harta benda, nyawa, dan meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, orang yang paling dekat derajatnya dengan derajat kenabian adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjihad. Ya, yang paling gampang kita tuntut ini adalah menjadi orang-orang yang berilmu, karena majelis taklim digelar di banyak tempat. Ya. Kalau berjihad ini kan harus ada fatwa ulama, ya, yang menggerakkan kita untuk berjihad, bukan semaunya kita untuk berjihad itu. Ini jihad sudah memenuhi syarat apa belum? Ya. Nah, jadi kita berusahalah untuk menjadi ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-alimu, orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, amin, orang yang dipercayai Allah di muka bumi ini. Kepercayaan Allah, dengan kita percaya isi Allah di muka bumi ini adalah al-alim, orang yang berilmu. Ya. Luar biasa ini. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, tasfa'u yaumal qiyamati, akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti, al-anbiya'u, para nabi, thummal ulama'u, kemudian ulama atau orang-orang yang berilmu, thummas syuhada, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid.
Jadi kalau derajat kenabian sudah tidak ada, ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, kata Nabi ente. Ya, menjadi orang yang mati syahid, juga ini momennya belum ada. Ya, tidak setiap hari orang bisa berjihad. Maka yang bisa kita raih adalah al-ulama, menjadi orang-orang yang berilmu. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, agar nanti kita bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Dan ilmu, bersahabat dengan para ulama, karena mereka nanti diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Ketika ulama diberikan wewenang untuk memberikan syafaat, maka tentu orang-orang terdekat beliau yang akan diberikan syafaat terlebih dahulu. Ya, tidak mungkin orang yang tidak dia kenal akan diberikan syafaat. Maka rugilah kita kalau kita tidak mengenal ulama-ulama kita. Ya, bahkan kita harus dekat dengan ulama-ulama kita, karena mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bahkan kita harus berusaha berpartisipasi untuk membantu mencetak ulama-ulama. Ya, apakah itu dari kalangan keluarga kita atau dari warga masyarakat kita. Ya. Kita dukung mereka yang sedang berjuang menghilangkan waktu bermainnya, menghilangkan waktu santainya, menghilangkan waktu jalan-jalannya, menghilangkan waktu cuci matanya untuk tenggelam dalam dunia penuntutan ilmu, baik di kampungnya sendiri, di luar daerah maupun di luar negeri. Ya, ini pada malam Ahad, ya, pada malam Ahad yang lalu, ya, malam Sabtu, ya, lalu, okay, si Juluan itu ada datang seseorang meminta doa, dan dia lulus, ya, lulus tes untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, dia adalah putra dari almarhum Bapak Haji Sabri, ya, siarannya Iqbal, Muhammad Iqbal, ya. Kita harus bangga dan kita doakan yang bersangkutan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses di dalam menempuh pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, dan sepulang nanti bisa menjadi salah satu daripada orang-orang berilmu yang bisa kita andalkan di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Minimal kita doakan dia, ya, minimal kita doakan. Tetapi Baitul Askhia juga sudah memberikan dukungan kepada yang bersangkutan, dan dana Baitul Askhia itu kan semua yang berpartisipasi di situ ikut kena bagian, bukan hanya anggotanya saja. Yang ikut-ikut berdonasi atau bersedekah di setiap Ahad subuh itu akan kena bagian. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang harus menjadi pemikiran kita. Bagaimana kita ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, kan begitu kata Al-Qur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang baik. Menuntut ilmu itu perbuatan yang baik. Wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan takwa. Ya. Bagaimana supaya berjalan baik kegiatan peribadatan di masjid ini umpamanya? Kekurangan karpet, sound systemnya kurang bagus, ya, atau hal-hal lain yang dibutuhkan, tolong menolonglah di situ. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilarang kita tolong menolong itu adalah ayat lanjutannya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dendek tolong menolong
dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita kan munara kanak ngelapor, ya, apa tiang pukulnya si dengan tono lek dekat unram. Berarti anak ini dia bermusuhan. Kadang-kadang kita ndak nanya, apa sebabnya ente enu isi dengan saya salah berjulu. Kita ndak, kadang-kadang ndak tanya itu. Langsung kita kumpulkan orang, kita ambil senjata, kita tolong orang yang bermusuhan ini. Kan ini yang terjadi, ya. Padahal Al-Quran melarang jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Permusuhan itu jangan diperlebar. Kita berusaha untuk memperkecilnya, bahkan mendamaikannya. Ya, wassulhu khair. Mendamaikan itu adalah satu kebaikan. Nah, begini kita berpikir jamaah sekalian. Sedikit-sedikit kita berusaha untuk melakukan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan dosa, jangan kita tolong. Ya. Jangan kita tolong. Ada orang datang membawa proposal, ya, pernah datang proposalnya kepada tiang, minta bantuan untuk kontes dangdut, ya. Tiang terang-terangan, saya tidak bisa bantu yang seperti ini. Di sini campur baur laki perempuan, bahkan ada saja, ya, dosa-dosa yang dilakukan, apakah mabuk-mabukan, nanti ada perkelahian, ada ini dan itu, ya, ada orang berpacaran segala macam. Saya ikut membantu ini, naudzubillahi min dzalik. Allah melarang jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Jadi mari niki cara kita berpikir. Jadi sudah jelas keutamaan ilmu, ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Musili, alaisal maridu idza muni'at ta'amu wasyarabu, bukankah orang yang sakit itu apabila dicegah makanannya, wasyarabu dan dicegah minumannya, waddawa'u dan dicegah obat-obatannya, yamutu dia akan mati. Jadi menarik dengan sakit, dia tebiang mangan, dia tebiang nginam obat, mati, ya. Qalu, para sahabat berkata, na'am, iya memang seperti itu. Qala, maka Fathul Al-Musili berkata, kadzalikal qalbu, seperti itulah hati. Idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu, jika dicegah daripada hati ini hikmah dan ilmu, ya, hikmah ini nasihat-nasihat itu, kata-kata yang bijak. Jika hati ini tidak pernah mendengar kata-kata hikmah, kata-kata yang bijak, kata-kata yang bisa, ya, mendorong kita berbuat yang baik, wal ilmu, dan hati ini dicegah daripada ilmu-ilmu agama, salasata ayyam, 3 hari saja, mate atente, ya. Jadi kalau kita 3 hari saja tidak mendengarkan pesan-pesan agama, tidak mendengarkan ilmu agama, mate atente kan. Walaqad sadaqa, dan sungguh dia itu benar, ucapan itu benar. Idz ghazaul qalbi, karena makanan hati itu al ilmu wal hikmah, ilmu dan kata-kata hikmah, ilmu dan nasihat-nasihat. Jadi ini makanan hati kita. Wa bihima hayatuhu, dan dengan keduanya ini hati kita ini akan hidup. Jadi aten teniki akan hidup kalau, ya, terus diperdengarkan ilmu dan kata-kata hikmah atau nasihat-nasihat agama. Kama anna ghadha al-jismi, sebagaimana makanan tubuh kita, at-ta'amu wasyarab, makanan dan minuman. Pede marak awak teniki kakenane adalah makanan dan minuman.
atente niki kakenane adalah ilmu dan hikmah. Makanya mun pulungguh dan rajin-rajin ngaji, ya, rajin-rajin mendengarkan pesan-pesan agama yang bersifat nasihat-nasihat, hidup atente, ya, hidup hati kita ini. Wa man faqidal ilma faqalbuhu marid. Barang siapa yang kehilangan ilmu karena dia tidak pernah menuntutnya, faqalbuhu marid, maka hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazimun, dan kematian hatinya itu sesuatu yang pasti. Munah mate atente ini susah itu, ya, nasihat nada bauteme, ya, dan cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Walaysa yash'uru bihi, dan dia tidak menyadari bahwa hatinya itu mati. Jadi berapa banyak orang yang tidak hanya 3 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah mendengarkan pesan-pesan agama. Dia tidak sadar hatinya sudah mati, ya. Lianna syawaghilad dunya, karena kesibukan-kesibukan dunia, abtalat ihsasahu, telah membatalkan kemampuan dia merasa. Materese, ya, kesibukan dunia ini menyebabkan dia tidak sadar bahwa hatinya itu telah mati. Fa idza kashafa anhul mautu tilka syawaghilah, nanti ketika kematian menyingkap daripadanya kesibukan-kesibukan itu, artinya nanti kalau dia sudah mati, berhenti dia sibuk, ahassa bi alamin azimin, dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Wa tahassara, dan dia akan menyesal, tahassuran dengan penyesalan, la akhira lahu, yang tidak ada akhirnya. Muntah mate ampun merasakan betapa saya telah mengalami kerugian. Wa huwa makna qaulihi alaihi salatu wassalam, dan dialah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun, manusia itu tertidur, fa idza matu intabahu, nanti jika dia mati baru dia akan terbangun. Nengken dek mandoang tersadar bahwa atente ini mati karena kita tidak pernah mengaji, tidak pernah mendengarkan pesan-pesan agama. Jemaah muntuah mati baru kita akan sadar, ya. Jadi sekarang ini manusia sedang tertidur, ketika mati baru dia sadar, oh ini akibat saya tidak beribadah, ini akibat daripada saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lagu tene dek tersadar-sadar bahwa kita malas beribadah ini ada akibatnya, bahwa kita melakukan hal-hal yang haram ini ada akibatnya. Kita sudah mati rasa karena kesibukan dunia. Ini nampak naranin ita ini masih tinduk, jemaah muntuah mati terbongkar semua. Baru kita merasa, ya Allah, menyesallah aku sekarang. Kenapa dulu aku malas beribadah? Kenapa dulu aku rajin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Engkau? Sekali lagi, ini hadis Nabi, an-nasu niyam, ini ingat baik-baik, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang sedang tertidur, nanti ketika dia mati baru dia akan terbangun. Jangan kita sampai seperti itu. Mari kita terbangun sekarang. Mari kita merasakan sekarang. In khairan fa khairun, baik yang kau lakukan, baik yang kau dapatkan. Wa in syarran fa syarrun, buruk yang kau lakukan, buruk yang akan engkau dapatkan. Kita rasakan itu sekarang. Jangan sampai ketika mati nanti baru kita merasakannya, maka tahassara tahassuran la akhira lahu. Kita akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.